Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Cokro. Malam ini tim Misteri Wonosalam sedang berada di pertengahan hutan Carangwulung di Desa Wonosalam. Kecamatannya Wonosalam, desanya Carangwulung. Nah, di area ini ada beberapa cerita dari masyarakat. Malam ini tetap akan saya jelaskan. Kami tidak berburu tentang pusaka, tentang berburu warisan kesaktian, berburu penampakan dan lain sebagainya. Kalaupun toh ada penampakan atau ada sesuatu yang muncul terekam di kamera, kami tidak meminta dan kami tidak menghalangi. Itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan ke satu tempat di seberang jalan raya ini. Kita awali dengan apa yang mungkin kalau orang Jawa itu uluk salam untuk para makhluk halus. Rahayu, rahayu, rahayu sareng-sareng. Di sebelah kanan saya ini ada sebuah makam. Di malam-malam tertentu di sini banyak peziarah yang mungkin ngalap berkah katanya, entah itu cari nomor togel atau lain sebagainya. Saya pribadi sering di setiap bulan ada satu hari yang saya khususkan untuk datang ke sini. Saya pagari tempat-tempat ini, bukan memakai pagar secara nyata, tapi karena di sini arwah penasaran. Jadi dulu sering kejadian itu, mungkin dari seberang sana terlihat ada sorot lampu kendaraan, yang satu dari arah utara, pas ketemu di tikungan salah satu hilang, mungkin yang dari arah selatan itu hilang, tiba-tiba hilang jalannya. Entah itu siapa yang menaiki kendaraan dan lampunya tiba-tiba tidak ada. Banyak sekali kejadian, orang pun jadi terkejut, tapi tidak pernah terjadi kecelakaan yang seperti dibayangkan orang. Nah, untuk di makam ini banyak yang mencari nomor togel atau apa. Saya harapkan di sini jangan perlakukan roh-roh yang sudah di tangan atau itu sudah hak prerogatifnya Tuhan, itu jangan kita usik. Yang datang bukan lagi roh tersebut, karena roh tersebut sudah menjadi satu kesatuan roh di alam sana. Nah, yang datang ini malah makhluk-makhluk lain. Jadi yang datang ke sini bukan lagi roh-roh tersebut, karena roh tersebut sudah ada di tangan yang maha kuasa. Yang datang itu malah makhluk-makhluk di luar kehidupan kita. Jadi di dalam rukun iman ini ada iman kepada hal yang gaib, atau iman rukun iman yang menyatakan bahwasanya adanya alam gaib. Jadi ada kehidupan di antara kehidupan kita. Nah, saya berharap untuk para peziarah yang sering kesini dan lain sebagainya, jangan dibangkitkan makhluk-makhluk halus yang notabene itu bukan roh daripada orang-orang yang telah meninggal dunia, yang 3 orang dimakamkan dalam satu lubang di sini. Ini pusaranya kiri kanan. Saya harap jangan untuk disalahgunakan, karena yang jelas-jelas roh ini sudah tidak ada hubungan dengan makhluk hidup seperti kita. Mereka hanya ingin didoakan, mereka hanya ingin wasilah doa, tahlil dan tahmid dari kita.
Kalau memang untuk mencari nomor togel dan sebagainya, jangan pakai lantaran makam-makam yang seperti ini. Mereka sedang menunggu doa-doa orang-orang yang masih hidup. Seperti contohnya kalau di alam ruh orang-orang yang baru meninggal itu seperti burung dara atau burung merpati liar, kalau saya mengumpamakan seperti itu. Jadi burung-burung ini tidak ada yang memberi makan. Yang memberi makan, kalau seumpama dicontohkan itu, burung-burung merpati ini sedang berkumpul, kalau disebar jagung atau makan makanan kecil, mereka pasti datang dan memakan. Seperti itulah roh-roh orang-orang yang sudah meninggal, yang belum menyatu dengan alam roh yang sesungguhnya, yang masih di alam barzah mungkin, dalam keterangan seperti itu. Nah, apa makanan mereka? Makanan mereka agar mereka bisa tenang, agar mereka bisa lebih pasrah dan mau kembali ke Tuhannya, karena ada roh gentayangan dan sebagainya. Roh-roh gentayangan ini, jadi mereka membutuhkan doa-doa kita agar dia bisa menerima dirinya, menerima kenyataan bahwa dia memang sudah harus kembali kepada Yang Maha Kuasa. Sebetulnya dari kejadian yang menimpa mereka sama sekali tidak ingin meninggal dengan cara demikian. Saya tidak akan bercerita ini meninggalnya diapakan atau bagaimana, yang jelas atau namanya pun siapa, saya tidak akan membongkar yang ada di makam. Mohon maaf, karena memang dari awal sebelum saya ke sini saya sempat ada komunikasi sedikit. Nah, komunikasi dengan alam roh ini kita tidak bisa seperti, mohon maaf untuk konten-konten yang lain. Saya jelaskan, saya mohon maaf untuk konten-konten yang lain yang bisa berinteraksi, mediasi dan lain sebagainya. Saya hanya bisa berkomunikasi, dan sejujurnya saya hanya berkomunikasi tidak lebih dari 5 detik atau 10 detik dengan roh-roh seperti itu. Jadi kalau ada yang mediasi berjam-jam, berpuluh-puluh menit, saya rasa itu terserah penilaian para pemirsa sekalian. Nah, para tim misteri Wonosalam ini kita akan membahas mulai dari satu tempat-tempat misteri, kejadian dan hikmah, termasuk saya akan memberi sedikit penjelasan tentang bagaimana itu hidup, bagaimana itu kematian dan setelah kematian, agar tidak menjadi suatu pembohongan publik. Banyak konten-konten yang mereka sendiri sebetulnya sadar bahwa masyarakat kita kurang mengetahui hal tersebut, dan dibodoh-bodohkan oleh para pelaku-pelaku yang sengaja membodohi mereka sendiri. Seperti halnya cerita di sini, kalau saya mau berbohong, saya paling pintar berbohong. Di sini atau ini ada masuk dan lain sebagainya, tidak. Itu kalau alam. Kita bercerita sejarahnya, kejadian-kejadian misteri. Nah, kalaupun ada satu pergerakan astral di sekitar saya, entah itu tertangkap kamera atau tidak, atau mungkin hawa-hawa di sini, saya menyatakan diri bahwasanya saya tidak meminta, saya tidak berharap, dan saya tidak menghalangi kalaupun itu sampai tertangkap kamera atau pergerakan di sekeliling saya. Karena ini mistis dan tempat-tempat seperti ini, selain makhluk-makhluk astral yang hidup di antara kehidupan kita ini, seperti tadi kita sudah diberi kode-kode sebelum masuk dan minta izin beberapa kali, belum diizinkan sampai ada terdengar suara sesuatu yang jatuh, baru saya masuk ke sini. Itu pun komunikasi dengan makhluk lain, bukan ruh. Kalau saya bisa berbicara dengan ruh, ketemu dengan ruh orang-orang yang sudah mati, itu terlalu riskan. Saya terlalu mengada-ada, saya terlalu menghayal, dan kalau saya bilang itu orang-orang yang halus sebetulnya. Jadi kita ketemu ruh yang diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak lebih dari beberapa detik,
itu pun karena izin Allah, karena kerinduan kita dengan beliaunya rindu dengan kita, dan Allah mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, Allah Ta'ala itu siapa yang datang, itu siapa yang berkomunikasi dengan kita, monggo dinilai sendiri. Yuk kita kembali keluar ke tempat asal kita mengambil gambar. Nanti kita lanjutkan di beberapa tempat. Malam ini sengaja saya akan datangi 2 atau 3 tempat. Yuk kita lanjutkan ke tempat awal semula.